Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan penurunan rumus jarak antara sebuah titik dan garis. Ya, misalkan di sini saya memiliki sebuah kartesius 2 dimensi, ya. Kemudian kartesius saya ini dilalui oleh sebuah garis yang saya sebut dengan Y sama dengan mx ditambah c. Kemudian saya memiliki titik A. Titik A ini koordinatnya x1, y1. Y1. Oke. Yang jadi pertanyaan, siapakah rumus D? Untuk mengetahui apa itu D, siapakah D, kita butuh titik baru, titik lain, yaitu sebenarnya titik kalau kita bentuk sebuah garis yang melalui titik A yang berhimpitan dengan garis merah, ya, maka kita butuh sebenarnya adalah titik perpotongan antara garis biru dengan garis Y sama dengan mx tambah c. Karena dia melalui titik A, saya sebutlah garis biru itu namanya garis A. Nah, perpotongannya saya sebut di P, yang koordinatnya adalah xp, yp. Ya. Sehingga bisa kita tentukan bakalannya rumus jarak antara titik A dan garis itu adalah D kuadrat itu sama dengan X1 dikurang dengan XP kuadrat ditambah Y1 dikurang dengan YP kuadrat. Inilah nanti yang akan menjadi rumusnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa XP dan siapa YP jika garis A itu tidak diketahui siapa? Untuk membentuk sebuah persamaan garis itu dibutuhkan tidak cukup dengan satu titik saja, yaitu titik A. Minimal 2 titik. Itu ada titik XP dan YP, tapi tidak diketahui siapa nilai XP dan YP. Sehingga tidak bisa kita buat persamaan garis dengan bantuan si titik P. Jadi apalagi yang memungkinkan untuk membuat persamaan garis dengan diketahui satu titik, yaitu dengan gradiennya. Jadi ternyata ada sebuah aturan bahwasannya setiap buah garis yang saling berpotongan tegak lurus, jika gradiennya dikalikan, itu akan menghasilkan -1. Jadi bisa kita bilang bahwasannya gradien A, kita buat aja hitamnya, gradien A jika dikalikan dengan gradien garis Y sama dengan mx tambah c, itu sama dengan -1. Maka gradien A itu nilainya -1 per M. Nah, ini kita jadikan modal. Kenapa, Bang? Untuk mencari jarak antara titik A dengan garis Y sama dengan mx tambah C itu adalah jarak yang membentuk sudut siku-siku terhadap garis Y sama dengan mx tambah C. Ya karena itu yang paling pendek, ini yang paling pendek ya. Bisa nggak jarak dari sini ke sini? Ke sini bisa, tapi nggak lebih pendek jaraknya ke yang membentuk garis siku-siku. Nah, ini lebih pendek daripada garis-garis yang lainnya, jarak-jarak yang lain. Kalau bisa nggak kita cari jaraknya ke sini? Mungkin saja bisa, tapi nggak akan lebih pendek jaraknya ketika yang membentuk garis, yang membentuk
yang memotong garis Y sama dengan MX itu membentuk sudut siku-siku ya, berpotongan segitiga lurus. Nah, diketahui titiknya X1, Y1, diketahui juga gradiennya, sehingga bisa kita tentukan siapa garisnya. Garis biru itu, garis A itu. Rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan MA. Tapi MA kita ketahui nilainya min 1 per M kali dengan X dikurang dengan X1. Sehingga di sini MY dikurang dengan MY1 sama dengan X1 dikurang X. Sehingga di sini MY ditambah X sama dengan MY1 ditambah X1. Nah, inilah garis A tuh. Garis A. Nah, garis yang biru itu tadi. Kita udah tahu tadi ada garis Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita tahu juga garis yang melalui titik A yang membentuk sudut siku-siku ketika mereka berpotong. Kalau ada dua garis, maka bisa kita tentukan titik potongnya, siapa si XP, siapa si YP. Kita ada dua garis, Y sama dengan MX tambah C. Kemudian kita ada garis juga, MY ditambah X sama dengan MY1 ditambah X1. Ini bisa kita substitusikan saja ya, menjadi M dikali dengan MX ditambah C ditambah X sama dengan MY1 ditambah X1. Ini menjadi M kuadrat X ditambah X sama dengan MY1 ditambah X1 dikurang MC. Maka X sama dengan MY1 ditambah X1 dikurang MC dibagi dengan 1 tambah M kuadrat. Inilah XP, titik potong di X, titik potong P di X. Kemudian siapa si YP-nya? Tinggal disubstitusikan saja ya kan. Kita gantilah warnanya, warna merah supaya jelas splitnya. Y itu sama dengan MX ditambah C, jadi M dikali X-nya ya. X-nya siapa? MY1 ditambah X1 dikurang MC dibagi dengan 1 tambah M kuadrat ditambah C. Maka Y-nya sama dengan M kuadrat Y1 ditambah MX1 dikurang M kuadrat C ditambah C ditambah M kuadrat C dibagi dengan 1 tambah M kuadrat. Samakan penyebutnya ya. Ini kita bisa pulangkan. Maka Y sama dengan MY1 kuadrat ditambah MX1 ditambah C dibagi dengan 1 tambah M kuadrat. Inilah yang kita sebut dengan YP, titik potong P di sumbu Y. Kalau sudah diketahui XP, YP, maka bisa kita cari jarak D-nya. Ya. Tadi kita sudah tahu bahwasannya si D itu kuadrat itu adalah X1 dikurang XP kuadrat ditambah Y1 dikurang YP kuadrat. Maka ini menjadi X1 dikurang XP. MY1 tambah X1 MY1 ditambah X1 dikurang MC dibagi dengan 1 tambah M kuadrat ditambah Y1 dikurang M kuadrat Y1
tambah MX1 ditambah C dibagi dengan 1 tambah M kuadrat dipangkatkan 2. Oke. Ini kita samakan penyebutnya menjadi X1 ditambah M kuadrat X1 dikurang MY1 dikurang, ini ada X1 ya di sini, dikurang X1 ditambah MC per 1 tambah M kuadrat dipangkatkan 2 ditambah Y1 ditambah M kuadrat Y1 dikurang M kuadrat Y1 dikurang MX1 dikurang C dibagi dengan 1 tambah M kuadrat pangkat 2. Ini bisa mutiar. Sehingga persamaannya menjadi, ini bisa kita keluarkan M-nya ya, menjadi M kuadrat dibagi dengan 1 tambah M kuadrat dikali dengan MX1 dikurang Y1 ditambah C kuadrat ditambah biar sama bentuknya ya, biar nampak, 1 ditambah 1 dibagi 1 tambah M kuadrat dikali minus MX1 X1 ditambah Y1 dikurang C kuadrat. Sebenarnya ya bentuk ini sama bentuk ini nilainya sama karena ada kuadrat, atau kita bisa bilang minus 1-nya ini kita keluarin, jadi MX1 dikurang Y1 ini dikurang Y1 ditambah C, min 1-nya kita keluarkan, tapi karena ada kuadrat min 1 kuadrat kan, min 1 kuadrat kan 1. Jadi sebenarnya bentuk ini sama. Oke. Nah, sehingga ini bisa kita bilang M kuadrat ditambah 1 dibagi dengan 1 tambah M kuadrat dikali dengan MX1 dikurang Y1 ditambah C pangkat 2. Ini bisa pulang mutiar. Maka si D itu adalah nilai mutlak dari MX1 dikurang Y1 ditambah C dibagi dengan akar dari 1 tambah M kuadrat. Lalu rumus akhirnya, itulah jaraknya. Tapi yang jadi masalah seringnya garisnya itu bentuknya tidak Y sama dengan MX tambah C. Tadi ada dapat rumus yaitu D sama dengan mutlak dari MX1 dikurang Y 1 ditambah C dibagi dengan 1 tambah M kuadrat ya. Tapi seringnya garis yang kita sering jumpai itu bentuknya tidak seperti ini. Bentuknya apa? Bentuknya bukan Y sama dengan MX tambah C, melainkan bentuknya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Maka rumus ini berubah bentuknya. Caranya bagaimana menyelesaikan kalau garisnya bukan Y sama dengan MX tambah C?
maka kita bentuk dia menjadi Y sama dengan MX tambah C. Maka Y itu sama dengan minus AX dikurang C per B. Atau gini ya, atau masing-masing saja. Ini per B, ini per B. Maka gradiennya, si M-nya adalah minus A per B. Si C kecil ya, C kecil ini C besar ya, itu sama dengan minus C per B. Akibatnya rumus D ini pun berubah menjadi mutlak dari min A per B ini menjadi min B per B, ini menjadi min C besar ya per B, ini Y1, ini X1. Ini mutlak dibagi dengan akar 1 ditambah min A per B kuadrat. Ini sama dengan, ini mutlaknya kita keluarin, minus satunya kita keluarin. Min 1 mutlak dikali dengan AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar B kuadrat ditambah A kuadrat. Jangan dulu, terlalu cepat. Ini kita bagi B dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat per B kuadrat. B kuadrat ini bisa keluar dari akar. Menjadi mutlak min satunya habis ya. Jadi positif 1 ya. AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan B dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat per B. Ini pulang ini. Sehingga rumus D-nya berubah menjadi mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau kalian temui jarak antara titik dan garis bentuknya seperti ini, begitulah cara nurunkannya. Oke, mau dibuat biru. Ya, ini deh. Oke, jadi rumusnya ini kayak ginian bisa. Kalau diketahui garis bentuknya adalah Y sama dengan MX tambah C. Kalau begini jadinya kalau garisnya itu berbentuk AX tambah B, Y tambah C. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.